Coba deh, lihat sekeliling Anda sekarang. Ponsel yang lagi Anda pegang, kopi di meja, atau mungkin baju yang Anda pakai. Kemungkinan besar semua barang itu udah melakukan perjalanan ribuan kilometer menyeberangi lautan. Tapi di balik perjalanan logistik yang kelihatannya simple itu, sebetulnya ada pertempuran yang sengit. Lautan dunia itu bukan lagi lautan bebas loh. Mereka sekarang dikuasai oleh segelintir raksasa. Nah, kali ini kita akan bongkar siapa aja sih mereka, gimana caranya mereka mengendalikan arus barang global, dan yang paling penting, kenapa pertarungan mereka ini dampaknya bisa langsung terasa ke kantong kita semua. Oke, kita mulai langsung dengan satu angka yang kuat, 85%. Coba bayangin, hampir 9 dari 10 kontainer yang lewati jalur laut paling sibuk antara Asia dan Amerika Utara itu dikendalikan oleh sekelompok kecil perusahaan yang bekerja sama. Ini bukan lagi soal persaingan bisnis biasa, ini udah level dominasi. Dan angka inilah yang jadi kunci buat memahami siapa yang sebetulnya megang remote control rantai pasok global kita. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama kita lihat dulu gimana dunia dikuasai oleh aliansi. Lalu kita masuk ke arena pertempuran di lautan. Kita bedah formula kemenangan si juara bertahan Ocean Alliance. Kita lihat juga dilema yang dihadapi operator mandiri, apa efeknya buat perdagangan, dan terakhir kita intip tantangan masa depan yang gak pasti. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita pahami fondasinya dulu. Sebuah dunia yang dikuasai oleh aliansi. Ini bukan sekedar kerjasama biasa ya, ini adalah arsitektur yang menentukan gimana hampir semua barang yang kita pakai itu bisa bergerak keliling planet ini. Jadi, apa sih sebetulnya aliansi pelayaran itu? Cara paling gampang buat ngebayanginnya tuh, anggap aja kayak aliansi maskapai penerbangan. Beberapa perusahaan raksasa sepakat buat patungan kapal, rute dan jadwal. Hasilnya, mereka bisa menciptakan jaringan logistik global yang super besar dan efisien, yang hampir mustahil disaingi kalau mereka jalan sendiri-sendiri. Dan skala dominasi mereka ini, wow, benar-benar luar biasa. Lebih dari 80%. Artinya, 4 dari 5 peti kemas yang berlayar di jalur utama perdagangan global yang nyambungin pusat produksi di Asia dengan pasar konsumen di Eropa dan Amerika, itu ada di atas kapal yang dioperasikan sama aliansi-aliansi ini. Gila kan? Sekarang, yuk kita kenalan sama para pemain utama dalam kompetisi global ini. Anggap aja ini semacam arena pertarungan strategis buat memperebutkan supremasi di lautan. Ada beberapa nama besar yang wajib Anda tahu. Ini dia daftar pemainnya. Di puncak ada Ocean Alliance, sang juara bertahan yang kelihatan solid banget. Terus ada 2 penantang kuat, Gemini Corporation yang dipimpin oleh raksasa Maersk, dan ada juga Premier Alliance. Dan jangan lupakan MSC, si serigala penyendiri yang kuat banget. Walaupun mereka main solo, kapasitas mereka itu gede banget, setara dengan satu aliansi sendiri. Nah, yang bikin ini menarik banget adalah seberapa jauh Ocean Alliance memimpin. Data dari Sea Intelligence ini nunjukin proyeksi pangsa pasar di rute krusial Asia-Eropa Utara. Coba deh lihat jaraknya. Ocean Alliance diproyeksi bakal menguasai 41% pasar, sementara pesaing terdekatnya, Gemini, ketinggalan jauh di 24%. Mereka bukan cuma memimpin, mereka ini kayak lari sendirian di depan. Jadi, gimana ceritanya Ocean Alliance bisa sejauh itu di depan? Apa sih formula rahasia mereka? Ternyata, dominasi mereka itu dibangun di atas 4 pilar strategis yang kuat banget. Oke, formula kemenangan mereka ini bisa kita pecah jadi 4 langkah utama. Pertama, jelas, skala operasi mereka yang masif. Kedua, stabilitas jangka panjang yang mereka tawarkan ke pasar. Ketiga, investasi mereka yang visioner. Dan keempat, kemampuan mereka buat beradaptasi dengan cepat atau kelincahan operasional. Yuk, kita bedah satu persatu. Pilar pertama adalah soal ukuran, skala mereka. Mereka punya hampir 400 kapal dengan kapasitas lebih dari 5 juta TEU. Itu kekuatan yang luar biasa. Tapi, pilar kedua ini mungkin jauh lebih penting, stabilitas. Dengan mengumumkan komitmen mereka sampai tahun 2022, mereka ngasih sinyal yang jelas banget ke pasar. Kami solid, kami nggak akan kemana-mana. Di saat pesaing mereka lagi bongkar pasang, stabilitas ini jadi senjata yang sangat ampuh. Dan mereka nggak cuma besar, tapi juga mikirin masa depan. Anggota-anggotanya lagi jor-joran investasi di kapal-kapal generasi baru yang lebih ramah lingkungan. Ini taruhan buat masa depan. Selain itu, lihat deh cara mereka merespon krisis geopolitik, kayak di Laut Merah. Mereka cepat-cepat alihin rute demi keamanan, tapi tetap punya rencana cadangan. Nah, itulah yang namanya kelincahan dalam praktik. Kutipan dari salah satu pemimpin kunci di aliansi ini, Rodolf Saade dari CMA CGM, benar-benar merangkum semuanya dengan pas. Ini bukan lagi soal mindahin kotak dari titik A ke B. Ini soal membangun sebuah sistem perdagangan global yang lebih tangguh, bisa diandalkan dan siap menghadapi masa depan. Oke, kita udah lihat dari sisi para raksasa. Sekarang,
Mari kita lihat sisi lain dari koin ini. Dengan adanya pemain-pemain super besar ini, gimana nasib perusahaan pelayaran yang lebih kecil dan independen? Apa tantangan yang mereka hadapi di pasar yang terkonsolidasi ini? Nah, kutipan ini dengan singkat dan padat menggambarkan dilema mereka. Intinya, di jalur-jalur gemuk seperti dari Asia ke Eropa, hampir mustahil buat bersaing langsung dengan aliansi. Ukuran yang masif dan jaringan yang luas itu udah jadi semacam benteng yang susah banget ditembus sama pemain baru atau yang lebih kecil. Akibatnya apa? Para operator independen ini jadi kayak terdorong ke pojok. Mereka nggak bisa lagi bertarung head-to-head. Supaya bisa bertahan, mereka harus pinter. Mereka harus cari pasar-pasar ceruk, mungkin melayani pelabuhan yang lebih kecil, atau ngangkut kargo khusus, di mana para raksasa ini nggak terlalu fokus. Lalu, apa artinya semua ini buat kita? Buat para pebisnis yang ngirim barang dan juga buat kita semua sebagai konsumen. Konsentrasi pasar yang tinggi ini punya efek berantai yang menarik. Ada sisi positifnya, tapi ada juga sisi negatifnya. Di satu sisi, ada enaknya. Jangkauan pelabuhan jadi lebih luas dan jadwal keberangkatan lebih sering. Ini jelas kabar baik buat bisnis. Tapi di sisi lain, kalau pemainnya makin sedikit, persaingan kan jadi berkurang ya. Ini bisa beresiko bikin harga pengiriman jadi lebih nggak stabil, dan ujung-ujungnya bisa bikin harga barang-barang yang kita beli jadi lebih mahal. Jadi, peta kekuatan saat ini memang terlihat cukup jelas. Tapi, masa depan di lautan ini nggak setenang itu. Ada gelombang-gelombang besar yang siap menghantam industri ini dan semua pemain, besar maupun kecil, harus siap menavigasinya. Setidaknya ada 3 tekanan eksternal utama yang harus mereka hadapi. Pertama, geopolitik. Seperti yang kita lihat di Laut Merah, satu krisis di satu wilayah bisa bikin biaya dan waktu pengiriman meroket di seluruh dunia. Kedua, regulasi lingkungan. Aturan iklim yang makin ketat kayak di Eropa pasti akan menambah biaya operasional. Dan terakhir, pengawasan. Dengan dominasi pasar yang begitu besar, para regulator di seluruh dunia pasti akan terus mengawasi gerak-gerik mereka buat memastikan nggak ada penyalahgunaan kekuatan pasar. Dan ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Di dunia di mana aliran barang global dikendalikan oleh segelintir aliansi yang sangat kuat, siapa sebenarnya yang memegang kekuasaan? Apakah perusahaan pelayarannya, pemerintah, atau mungkin kita sebagai konsumen? Ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan bersama.